Halo adik-adikku yang terkasih, bersama-sama hari ini kita akan melihat, kita akan mendalami, kita akan belajar bagaimana memberikan apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang bebas untuk dapat melayani orang lain. Nah, ini bersama kakak-kakak pendamping, kalian semuanya akan sungguh-sungguh melihat, kalian akan bersenang-senang bersama, sehingga nantinya Tuhan juga dapat membimbing kalian setiap harinya. Semoga hari ini sungguh-sungguh menyenangkan, semoga pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini dapat membuat kita semuanya berbahagia di dalam Tuhan dan merasa hati kita sungguh-sungguh bebas untuk melayani Tuhan. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya di sekolah minggu hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu pujian dengan semangat. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita ulang lagi ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Kau telah mengajar kami untuk mau berbagi terhadap sesama. Bantulah dan sertailah kami agar pada pertemuan sekolah minggu hari ini kami dapat belajar tentang berbagi kepada sesama dengan tulus demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku,
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zamannya akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, hari ini Kak Yulia akan bercerita tentang Ani dan Ima. Ima adalah seorang anak yang memiliki banyak uang. Dia pun juga suka memamerkan barang-barangnya yang mahal, tasnya yang mahal, bajunya yang mahal, sepatunya yang bermerek, dan lain sebagainya. Ima tidak suka berbagi dengan teman-temannya. Kata Ima, "Waduh, kalau aku memberi terus teman-temanku, habis nanti uang sakuku." Berbeda dengan Ima, Ani adalah seorang anak yang suka berbagi. Meskipun uang sakunya sedikit, Ami tidak segan-segan memberi kepada teman-temannya. Dia pun juga sering menolong teman-temannya. Di sekolah, Ani pun suka berbagi dengan teman-temannya. Nah, ini ya, di sekolah Ani berbagi dengan teman-temannya. Di rumah pun Ani juga suka menolong. Nah, dengan saudara pun Ani suka berbagi, bermain bersama, membagi makanan bersama. Berbeda dengan Ani, Ima tidak suka berbagi. Nah, ini kalau main sendiri-sendiri ya, main HP sendiri-sendiri. Nah, kemudian makan pun di sekolah, Ima tidak suka berbagi. Ini Ima duduknya menghadap ke belakang, dia nggak mau ya duduk bersama teman-temannya. Wah, nanti aku diminta kueku. Ini ya gambarnya. Suatu hari adik-adik, terjadi hujan yang sangat dahsyat. Akhirnya terjadilah banjir sehingga rumah Ani dan rumah Ima hanyut di bawah air. Perlengkapan sekolah, barang-barang di rumah, semuanya hanyut di bawah air. Adik-adik, para tetangga begitu enggan membantu Ima. Ini ya, berbeda dengan Ima, para tetangga sangat bersemangat menolong keluarga Ani. Mereka bergembira membantu supaya Ani rumahnya bisa segera selesai. Adik-adik, kita bisa melihat warga begitu berbelas kasih kepada keluarga Ani karena keluarga Ani sangat baik dan suka berbagi. Mereka tidak hanya mengumpulkan harta duniawi, tetapi mereka juga mengumpulkan harta surgawi. Berbeda dengan keluarga Ima. Keluarga Ima hanya mementingkan harta duniawi. Adik-adik, harta duniawi bisa habis kalau kita ditimpa bencana alam, banjir, bahkan pada saat kita kerampokan. Nah,
berbeda dengan harta surgawi. Harta surgawi tidak akan pernah habis. Harta surgawi adalah kekal. Apa ya harta surgawi itu? Harta surgawi adalah perbuatan sesama yang baik dan tidak membeda-bedakan sesama. Semoga adik-adik mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Ani dan keluarganya. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, melakukan perbuatan baik tidak cukup untuk masuk kerajaan Allah. Melakukan perintah Taurat dalam Perjanjian Lama juga tidak cukup untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lalu, kita harus bagaimana lagi ya adik-adik? Adik-adik yang terkasih, untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya dan mengikut Yesus sepenuhnya dan mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Seperti kita menolong orang lain yang susah, menolong teman yang sedang sakit, mendoakan mereka. Kemudian kita juga mau berbagi kepada teman yang membutuhkan. Hal ini berarti hati kita harus bebas lepas bagi Tuhan. Tidak lekat atau menyembah harta duniawi atau ciptaan apapun. Karena hati manusia ini asalnya dari Tuhan, dilahirkan dari Tuhan, bisa ada dan hidup hanya karena dalam Tuhan. Jadi, kita ini keturunan ilahi. Jadi, pantasnya, cocoknya, dan kebutuhannya hati ini adalah diisi dan dipenuhi oleh Tuhan saja. Yesus mengatakan hal ini memang tidak mudah. Kata Yesus, lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Adik-adik, rupanya melewati lubang jarum bagi unta lebih mudah daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Nah, yang dimaksud oleh Yesus lubang jarum dan sempitnya. Unta yang akan memasukinya harus berlutut dan merangkak. Barang bawaan juga harus dilepas dari punggungnya. Murid-murid makin gempar menanyakan, siapakah yang dapat diselamatkan? Namun Yesus berkata, bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi yang menanyakan, upah mengikuti Yesus berkata, Tuhan Yesus mengatakan hal ini memang tidak mudah. Kata Tuhan Yesus, lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Adik-adik, rupanya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus lubang jarum adalah salah satu pintu gerbang kecil dan sempit untuk masuk ke kota Yerusalem. Karena kecil dan sempitnya, unta yang akan memasukinya harus berlutut dan merangkak. Barang-barang bawaan harus dilepas dari punggungnya. Murid-murid makin gempar dan menanyakan, siapakah yang dapat diselamatkan? Namun Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin.
Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi yang menanyakan upah mengikuti Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai penganiayaan." Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan yang pertama, siapa nama anak yang suka pamer dan tidak mau berbagi? Pertanyaan yang kedua, siapa nama anak yang mau berbagi? Pertanyaan ketiga, harta apa yang tidak akan pernah habis? Pertanyaan yang keempat, apa yang termasuk harta surgawi? Mudah kan adik-adik? Kalau tadi adik-adik mendengarkan cerita Kak Yulia, adik-adik pasti bisa menjawabnya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak adik-adik membuat aktivitas untuk kelas kecil dan kelas besar. Mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ini ada 5 kertas kue, kertas lipat. Kak Aan ambil yang warna hijau, gunting, stick, es krim. Ini ada peralatan ballpoint, spidol, solasi. Cara membuatnya, kertas kita lipat menjadi 2 seperti ini adik-adik. Kita tentukan tengahnya dan kita serut. Ini kertas yang sudah Kak Aan serut dan kita olesi dengan lem. Kita tempel. Ambil solasi, kita rekatkan di ujung-ujung seperti ini adik-adik. Ambil 1, kita cari tengahnya, lalu kita gunting, masukkan dalam stick. Seperti ini ya adik-adik. Setelah kelopaknya tadi dimasukkan lewat bawah, ambil lipit untuk dilipitkan di bawahnya seperti ini. Kertas lipat kita gambar daun, potong
kita oleskan di sisi stick ya. Kita tempelkan gambar daunnya ya adik-adik. Ini bunganya sudah jadi. Bunga aktivitas untuk adik-adik kelas kecil sudah jadi. Hari ini Kak An akan membuat juga aktivitas untuk kelas besar. Ini bahan-bahan untuk aktivitas kelas besar. Kita siapkan terlebih dahulu kertas buffalo, stik es krim, gunting, pita, pulpen dan spidol, kertas lipat, dan 4 bunga. Mari kita ambil lem, kita rekatkan di kertas buffalo ya adik-adik. Kita susun stik es krim, kita potong pita untuk diberi ke atasnya ya. Pita kita beri lem, lalu kita rekatkan. Kertas lipat kita tulis Mazmur yang bunyinya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menurut jalan yang ditunjukkannya. Lalu kita rekatkan di atas stik. Seperti ini ya adik-adik. Bunganya kita tempelkan di sebelah sini ya. Aktivitas kelas besar sudah selesai. Adik-adik, Kak Aan sudah membuat aktivitas kelas kecil dan kelas besar. Di rumah, adik-adik bisa mencobanya ya. Selamat membuat. Bye-bye. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita sebelum berdoa dengan menyanyikan satu buah lagu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik sekalian, tibalah saatnya kita mengakhiri sekolah minggu biak streaming kita dengan berdoa penutup. Karena ini bulan Rosario, maka kita akan merenungkan peristiwa gembira yang kedua. Minggu lalu sudah peristiwa gembira yang pertama. Minggu ini adalah peristiwa gembira kedua, yaitu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Diambil dari Lukas bab 1 ayat 42 sampai dengan 43. Mari kita doakan bersama-sama 10 kali Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana sudah mengikuti sekolah minggunya? Nah, sekarang izinkan Frater memberikan penutup ya. Hari ini Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menjadi orang yang bebas. Jadi tidak lekat dengan segala kesenangan kita. Kalau misalnya ingin permen, terus tidak ada permen, ya jangan mengeluh. Karena kita adalah orang-orang yang bebas. Dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa. Khususnya kelekatan-kelekatan pada handphone, pada smartphone, laptop, game, dan sebagainya. Jadi misalnya kalau tidak ada itu semua, ya jangan sedih. Maka Tuhan Yesus sudah juga berpesan bahwa lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Wah. Bagaimana itu? Tetapi jangan khawatir, karena bagi manusia memang itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau teman-teman mau bebas, ya mari bersama Tuhan Yesus menjadi orang yang bebas. Maka kali ini Frater mengajak teman-teman, adik-adik untuk belajar berbagi. Jadi tidak lekat dengan kepunyaannya, berbagi. Kalau punya kue, ya berbagi dengan teman, dengan keluarga, dan sebagainya. Jadi jangan pelit, itu yang pertama dan utama. Jangan pelit ya, jadi orang Katolik. Mari kita sekarang tutup dengan berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu,
Semoga adik-adik senantiasa dilindungi dan diberkati dalam perjalanannya untuk berbagi dengan sesama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.